Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada, kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, Tali Kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik. Sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10, 20, 30 tahun lalu, mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung, daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianta, pensiun dari bulan Mei 2007, masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah IMNT, ilmu nutrisi makanan ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebakantin, RT 3 RW 6, Kelurahan Sempur. Yang pertama 4 anak, yang kedua 6, jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu.
beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat Bu dengan utang beban ini sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurwanta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan pendik, bahkan dosen yang nestapa hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada, kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, tali kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik. Sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10, 20, 30 tahun lalu, mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurihanta, pensiun dari bulan Mei 2007, masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun. Waktu itu saya langsung di bawah INMT, ilmu nutrisi makanan ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebakantin, RT 3 RW 6, Kelurahan Sempur. Yang pertama 4 anak, yang kedua 6, jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu. Alhamdulillah, beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan santai. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam itu hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurihanta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan pendik, bahkan dosen yang nestapa hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB. Kita mulai aja ya, Akang Tete, Bapak Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil amdai wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akang Teteh, Bapak Ibu, bertemu lagi di acara kajian Ba'da Juhur Himpunan Alumni IPB. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Bapak Dr. Insinyur Aceng Hidayat MT. Assalamualaikum Pak Aceng. Waalaikumsalam. Ya, baik. Mungkin sedikit saya bacakan ya, Pak Aceng. Tapi yang jelas saat ini beliau cukup terkenal karena lagi persiapan dekan Sekolah Vokasi IPB. Mudah-mudahan ya Pak Aceng ya. Amin, amin. Beliau adalah dosen di Departemen SL Fakultas Ekonomi PEM IPB, S3-nya di Humboldt University Berlin Jerman, S2-nya di Teknik Lingkungan ITB, S1-nya di Pengolahan Hasil Perikanan.
Terakhir yang saya tahu beliau sebagai sekretaris institut dan juga sebagai kepala KMR PKL dari 2018 sampai 2023. Dan yang menarik saya kira beliau juga pernah sebagai ketua tim implementasi Green Campus ya dari 2018 sampai 2020. Saya mungkin tidak bacakan semua CV-nya ya Pak Ceng ya, karena kalau dibacakan 13 lembar ya lumayan juga ya. Dan yang menarik juga beliau adalah sekarang sebagai ketua ICMI ya, Orwil Sus Bogor, insya Allah sampai 2027. Mudah-mudahan beliau bisa melaksanakan semua aktivitas tadi. Dan alhamdulillah nih, saya kira tema kita hari ini sangat menarik ya, terkait dengan puasa dan pendidikan karakter ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz Aceng Hidayat untuk menyampaikan materi dan tausiahnya. Silakan Pak Aceng. Baik, terima kasih Pak Dr. Kiman, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Yang saya hormati dan saya banggakan, ini Pak Ketua Umum, ya Bapak Dr. Waneg ya, yang baru berkah nih, baru mendapatkan gelar doktor ya, kurang lebih menjelang puasa kemarin mungkin hadiah untuk puasa tahun ini ya, Pak Ketua Umum ini mendapatkan gelar doktor, semoga menambah ilmu dan juga menambah kemanfaatan diri bagi orang banyak. Yang kedua juga salam hormat untuk bos ini nih, bos Dakara ya Pak Akiman Siregar. Sudah lama nih nggak mampir ke sana ya ini Pak Akiman. Misalnya kapan-kapan lah kita akan mampir ke situ untuk menikmati nasi goreng ya, dan kopinya. Dan Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, jamaah Jumiah ya, jamaah Jumiah, Majelis Himpunan Alumni Ba'da Zuhur IPB. Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi kebiasaan kita di bulan puasa ini sering banyak ustadz dadakan ya. Ustadz dadakan, jadi terpaksa jadi ustadz atau memang kehilangan stok ustadz sehingga yang bukan ustadz pun dijadikan ustadz, termasuk saya ini gitu kan ya. Saya ini sama Pak Kiman tadi bilang al ustadz gitu kan ya, doktor, waduh itu keren banget gitu. Ustadz, gitu. Tapi alhamdulillah Pak Kiman yang ini saya dipercaya ya untuk menjadi ketua ICMI juga karena mungkin nggak ada pilihan lain lagi kelihatannya itu ya. Dan sekian ratus atau para ilmuwan atau para cerdik pandai di Bogor ini kok mereka memilih saya, ini juga amanah yang sangat berat bagi kami ya. Untung ada Mbak Eni gitu yang selalu bantu saya di dalam menjalankan program-program ini gitu. Mbak Eni ini ya juga. Baik, terkait dengan topik hari ini Bapak Ibu sekalian ya, ini sebetulnya merupakan sebuah renungan yang cukup lama ya. Alhamdulillah saya menjadi dosen ini sejak tahun 92 Pak Kiman ya, 92 jadi dosen. Langsung PNS tuh, CPNS 92 itu artinya kalau dihitung secara waktu ya sejak menjadi dosen CPNS sampai sekarang itu sudah 31 tahun. Satu proses yang cukup panjang sebagai seorang pendidik begitu kan ya. Dan juga sudah mendapatkan 2 penghargaan Satya Lencana di Pak Kiman ya. Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun, katanya yang 30 tahun masih dalam proses. Di belakangan ini menjadi sebuah renungan yang cukup mendalam bagi kami, bagi saya khususnya ya. Karena apa? Karena kita melihat sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan ya. Baik itu tingkat anak-anak, di tingkat remaja, di tingkat mahasiswa, ada sesuatu yang hilang dalam diri mereka, begitu kan. Jadi ada sesuatu yang hilang dalam diri mereka, yang mestinya mereka tuh tumbuh menjadi seorang manusia yang multidimensi ya, tersentuh semua dimensinya, tapi ternyata mereka itu hanya kuat di satu dimensi, tapi juga memiliki kelemahan di sisi atau dimensi yang lain. Nah, saya tidak melakukan pengamatan secara mendalam sebagai seorang dosen, seorang peneliti ya, apalagi terhadap pendidikan dasar dan menengah ya, termasuk juga bagaimana kehidupan di dalam rumah tangga. Tapi paling tidak selama 31 tahun menjadi dosen itu
ternyata sistem pendidikan kita itu lebih banyak menyentuh aspek aspek intelektualitas saja. Bayangkan S1 146 SKS minimal, kemudian S2 ditambah lagi mungkin 40 sekian SKS, S3 pun kan tidak lebih dari itu gitu kan ya, tidak kurang dari itu. Artinya kalau misalnya katakanlah S1, S2, S3 itu mungkin 200 SKS itu suguhannya apa? Suguhan itu hanya menyuguhi menyuguhi dimensi intelektualitas kita, dimensi otak kita begitu. Jadi kita berusaha untuk mencerdaskan orang, memintarkan orang, ya. Tapi ternyata ada satu dimensi lain yang tidak tersentuh, ya, yang saya katakan tadi menjadi sisi yang hilang, yang mereka tidak dapatkan dari sistem pendidikan kita. Maka dari itu dalam beberapa kegelisahan itu, Bang Kirman, Bapak sekalian, ya tertuangkan dalam berbagai tulisan, ya tulisannya di media massa, ya. Bagaimana sebetulnya sisi yang hilang tadi itu saya ungkapkan sebagai sebuah protes, sebenarnya sebagai protes terhadap sistem pendidikan kita, ya, yang hanya sangat cenderung kuat di satu dimensi tentang menciptakan manusia cerdas, ya kan. Di sisi lain aspek lain, yang dimensi lain itu kurang mendapatkan sentuhan yang memadai. Ini di aspek perguruan tinggi seperti itu, Bang Firman. Termasuk juga ketika kita, ya, perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Dikti mengeluarkan 8 indikator perguruan tinggi, ya kan. 8 indikator itu semuanya adalah dimensi dimensi lebih banyak pada dimensi tadi, dimensi kecerdasannya gitu kan ya. Termasuk yang paling diunggulkan dan itu yang paling diharapkan oleh semua perguruan tinggi saat ini adalah bagaimana lulusan perguruan tinggi ini secepat mungkin mendapatkan pekerjaan paling lama 3 bulan setelah diwisuda itu kan ya, dengan gaji 1,2 kali upah umum regional. Jadi itulah yang saat ini sedang kita kejar-kejar, begitu kan, sebuah perguruan tinggi di Indonesia ini sedang mengejar itu, sedang mengupayakan itu bagaimana agar mereka itu menjadi lulusan yang cepat diserap oleh pasar, begitu kan ya, kemudian dan mendapatkan penghasilan yang memadai. Mereka lupa bahwa kita ini kan produsen, sementara pasar itu sangat tergantung pada konsumen, gitu kan ya. Sebaik apapun produk yang kita buat sebetulnya tidak mungkin akan terserap oleh pasar semuanya ketika pasar tidak membutuhkan. Oke, ini sisi yang lain ya, sisi yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dari 100 sekian SKS itu gitu kan ya, itu ternyata semua tadi ya, dari mulai tingkat 1 ya, tingkat 1 sampai tingkat akhir itu semuanya memberikan nutrisi terhadap apa? Terhadap aspek intelektualitas, terhadap aspek kecerdasan. Jadi kita ini adalah sedang menciptakan manusia-manusia cerdas, manusia-manusia pintar dengan ragam dengan ragam indikator dan parameternya. Di sisi lain kurang tersentuh ya kan aspek aspek keberadabannya, aspek akhlaknya, aspek ruhaniyahnya seperti itu ya. Ini yang menjadi kekhawatiran atau kegelisahan saya khusus selama ini ya. Sehingga karena apa? Karena kalau toh itu nanti misalnya katakanlah dititipkan pada suatu mata kuliah tentang keagamaan ya, tidak mungkin kita akan mencetak seorang yang yang baik ya hanya dengan 2 SKS begitu kan ya, minus praktikum dan mentoring. Oke, ini selainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, maka dari itu saya mencoba untuk memahami ya karakter apa sebetulnya yang perlu mereka miliki ya untuk mendampingi karakter kecerdasan yang mereka kita siapkan. Kita sudah siapkan mereka menjadi manusia yang cerdas, itu salah satu karakter. Tapi kita pun perlu mencukupi karakter kecerdasan itu dengan karakter-karakter lain yang akan menjadikan mereka siap untuk lebih bertahan di dalam arena kehidupan yang lebih
luas lagi. Nah ini yang menjadi sorotan kami. Ini ingin cerita sedikit, kemarin ada mahasiswa saya bimbingan di sini angkatan 57 ya, baru semester 6, kemudian dia sudah siap-siap untuk penelitian begitu kan ya. Akhirnya kemarin saya bilang gini lah, sebelum nanti mumpung Anda masih punya 3 semester lagi di kampus ini, tolong sebelum Anda print fotoan yang besar gitu kan ya, menjadikan sebagai sebuah poster, kemudian foto itu tulisi misalkan dengan karakter-karakter begitu kan ya, karakter kebaikan yang ini Anda mimpikan. Selain kecerdasan yang sudah kita siapkan begitu kan. Akhirnya mereka mendapatkan PR dari kami gitu kan ya, apa dari situ misalkan jujur, pintar, sabar, kemudian empati segala macam lah gitu. Silakan Anda bilang itu, tuliskan di foto itu, renungkan tiap hari dan bagaimana Anda menggapai profil yang ideal tadi itu. Gitu. Artinya begini, Nah jadi maka dari itu saya mencoba untuk memahami ya karakter apa sebetulnya yang diperlukan oleh manusia ini begitu kan ya, agar mereka menjadi manusia yang kalau dalam konteks Pak Harto dulu ya manusia seutuhnya multidimensi gitu kan ya, dimensi intelektualitasnya, dimensi intrapersonalnya, dimensi soft skill interpersonalnya itu tersentuh semuanya sehingga menjadi manusia utuh yang memiliki dimensi-dimensi tadi. Nah, saya bukan ahli pendidikan karakter ya, cuman mencoba untuk memahami bahwa ternyata karakter itu kan sesuatu yang terpatri dalam diri kita. Karakter itu kan menyangkut perilaku, menyangkut behavior, menyangkut tabiat ya, menyangkut budi pekerti, akhlak dan sebagainya. Ini dari sejumlah referensi yang saya baca, karakter orang itu karakter itu menyangkut budi pekerti, akhlak, kemudian tabiat dan sebagainya. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, karakter ini ada karakter baik, karakter buruk, akhlak baik, akhlak buruk. Ada budi pekerti baik, budi pekerti buruk, begitu kan ya. Pun demikian perilaku baik, perilaku buruk, gitu kan ya. Artinya karena ini tergantung bagaimana kita menanamkan karakter itu kepada anak didik kita atau kepada anak-anak kita. Nah, apakah karakter bisa dibentuk? Karakter bisa dibentuk, karakter bisa terbentuk, karakter bisa membentuk, begitu kan. Artinya adalah bahwa karakter terbentuk dengan tidak disengaja, karena kita hidup dalam sebuah lingkungan yang seperti itu, maka mau tidak mau ya karakteristik orang-orang yang ada di komunitas itu akan membentuk karakter orang lainnya. Jadi akhlak buruk kebanyakan di komunitas itu akan membentuk akhlak buruk bagi kebanyakan orang yang ada di sana. Akhlak baik yang ada di lingkungan itu maka akan membentuk dengan tidak sengaja orang-orang yang ada di lingkungan. Dan ini saya kira sih mungkin sudah sangat kita pahami betul ya, bagaimana misalkan lingkungan sekitar itu akan membentuk karakter diri kita. Ini dulu saya waktu di Sukabumi ya, di kampung dulu itu, mohon maaf nih kalau di orang Cisaat ya, orang Cisaat itu dikenal orang kreatif. Dulu ya dari sekian kecamatan orang di Sukabumi itu yang paling kreatif, yang paling banyak UKM-nya, yang paling banyak pengrajinan orang-orang Cisaat dari Sukabumi itu. Maka terkenal ya di situ adalah anak mudanya itu ya kreatif, menjadi pengusaha ya, banyak yang sukses ya karena apa? Karena mereka memiliki lingkungan sekitar yang mendorong mereka memiliki karakter seperti itu. Nah, ini jadi karakter terbentuk karena lingkungan bisa lingkungan keluarga pun bisa lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian bisa juga dibentuk. Nah, ini sengaja by design. Ya, by design ini. Jadi kalau kita misalnya katakanlah seorang tua, ibu dan ayah, begitu kan ya, tentu saja kita ingin punya anak seperti apa. Nggak peduli lingkungan kita seperti apa, tapi kita ingin memprogramkan bahwa anak kita ingin seperti itu. Profil yang kita mimpikan. Ya kan? Nah, artinya bahwa di rumah tangga pun kita mencoba untuk membentuk karakter itu. Kemudian ketika masuk sekolah pun, misalkan masuk SD atau masuk TK, SD, SMP, sama SMA, ya kita berusaha untuk katakanlah misalkan mencari sekolah ya yang bisa mewujudkan karakter-karakter yang kita impikan. Itu by design, dirancang, bangun ya. Jadi bahkan kemarin Bapak sekalian
apa namanya, saya sempat menghadiri sebuah diskusi di sekolah punya orang Turki ya, apa tuh yang Cahaya Rancamaya, kebetulan yang mengadakannya itu tokoh-tokoh ICB dan juga pakar-pakar pendidikan ya. Baik sekali itu ya. Bagaimana sebetulnya membangun karakter itu ya memang pertama di keluarga ya, kemudian dititipkan di sekolah ya kan, mulai selanjutnya di lingkungan. Insya Allah ini sejak buruk apapun misalnya kata lingkungan lingkungan kita ya, kalau misalnya kita di keluarga dan juga di sekolah itu kita tanamkan karakter pendidikan yang baik, maka ini akan membuahkan hasil yang baik pula. Nah kemarin cuman saya buntu kelihatannya begini, buntunya itu adalah ketika itu kan saat ini alhamdulillah ya, mungkin diawali dengan IJMI dulu yang membentuk sekolah insan cendekia tahun 90-an. Sejak itu tuh yang namanya sekolah terpadu itu sekarang menjadi bermunculan di mana-mana ya. Ini sangat terbantu sekali ya. Jadi asa terpadu sih mungkin kata mereka tergantung pada duit begitu kan, memang iya juga sih gitu kan, mendapatkan kualitas pendidikan yang bagus begitu kan ya, yang bentuk karakter tadi, maka juga mereka membutuhkan dana yang tidak sedikit. Namun sayang sekali Bapak Ibu sekalian, ketika SD-nya itu bagus, SMP-nya itu bagus, SMA itu bagus, pas masuk perguruan tinggi nggak ada itu konsep integrated boarding university, belum ada gitu kan ya. Ya mungkin kalau misalkan ada pesantren dan sebagainya itu sih lebih banyak kepada pesantrennya. Artinya belum ada sebuah perguruan tinggi setahu saya betul kan ya, yang menyatukan kurikulum sebagaimana kelanjutan dari pendidikan di tingkat SMA atau lanjutan itu. Maka saya sempat menulis itu artikel dari Republika ya tentang IBU, Integrated Boarding University. Kalau tidak salah itu sekitar bulan Desember tahun lalu gitu kan ya. Saya keluarkan tulisan itu sebagai sebuah bagi gagasan dengan teman-teman yang lain begitu kan ya. Kalau memang kita ini ingin membentuk misalkan katakanlah manusia utuhnya ya, dan mulai tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi dan siap untuk masyarakat, maka sudah saatnya misalkan ada sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan ya untuk bisa memelopori berinya integrated building university. Disitulah nanti dipadukan antara pendidikan hard skill dan soft skill berbasis akhlak dan agama itu disatukan begitu kan ya. Nah dengan demikian Bapak sekalian ya, kembali ke yang tadi, jadi bagaimana sebetulnya kita bisa membentuk sebuah tabiat ya, sebuah akhlak ya, sebuah budi pekerti yang baik itu ya melalui proses baik itu pendidikan di keluarga, sekolah maupun di lingkungan. Nah bagaimana kita membentuk? Nah membentuk ini begini, dalam konteks dengan katakan kita yang sudah dewasa, kemudian kita memiliki kesadaran bahwa ada satu aspek dimensi yang kurang baik dari kita ya, maka mau tidak mau kita melakukan perubahan. Artinya membentuk diri sendiri dengan karakter yang baik. Ya kan, membentuk diri sendiri dengan karakter yang baik itu adalah upaya dengan sengaja, dengan penuh kesadaran ya, kita ingin mengurangi sifat buruk yang ada pada diri kita, karakter buruk yang ada pada diri kita, kemudian menggantinya dengan karakter-karakter lain. Nah ini jadi kalau misalkan tadi itu maka karakter baik maupun karakter buruk ya, karakter baik itu bisa kita dibentuk maupun membentuk ya dengan sengaja desain sesuai dengan profil diri yang kita inginkan. Bapak Ibu sekalian, saya merujuk kepada undang-undang ya, undang-undang pendidikan, undang-undang dasar 45 pasal tentang pendidikan, kemudian undang-undang pendidikan nasional, dan undang-undang pendidikan tinggi, ada konsistensi. Ternyata tujuan pendidikan itu adalah untuk membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Mangga silakan cek itu kan ya, itu di Undang-Undang Dasar 45 pasal pendidikan, Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 2 dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi ya. Jadi ternyata tujuannya itu sangat mulia gitu kan ya, membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Saya kira 3 kata ini mutar redundant gitu kan ya. Kalau beriman dengan benar sudah pasti bertakwa begitu kan ya. Buah dari takwa itu ya akhlakul karimah sebetulnya gitu. Cuman mungkin karena ini penegasan dalam bahasa kita, seorang kita ya kalau tidak reputasi gitu kan ya, tidak begitu puas begitu kan ya. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, sebetulnya dalam pandangan saya yang sangat awam ini gitu kan ya, kalau kita menerjemahkan proses pendidikan ini satu saja diarahkan untuk membentuk manusia bertakwa ya kan,
saya kira ini selesai sebetulnya tujuan-tujuan membangun manusia berkarakter itu gitu kan ya. Cuman nah mungkin yang perlu kita pahami itu bagaimana kita mengartikan takwa dalam konteks yang lebih luas dan operasional, dan juga mungkin ya bisa dimaknai juga dengan apa namanya keyakinan yang berbeda begitu kan ya. Jadi kalau kita misalnya katakanlah kata takwa itu karena berasal dari bahasa Arab dan juga itu adalah ditemukan dalam bahasa agama dalam Al-Quran ya, mungkin terlalu kuat misalkan dari sisi nuansa pemahaman keagamaan Islamnya, ya mungkin perlu juga nanti ada semacam pemahaman takwa dari atau menurut keyakinan agama lainnya. Pada intinya adalah kan sebetulnya takwa itu sudah kita sama pahami adalah mereka takut pada Tuhan ya kan, dan taat pada ajarannya. Nah, cuman mungkin, nah ini yang perlu kita bahas dan kita diskusikan itu ya, bagaimana sebetulnya memilih dan juga menentukan karakteristik takwa tadi itu sehingga lebih operasional di dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa dijalankan dalam satu program pendidikan karakter tadi, untuk karakter yang baik tadi. Nah, nah, maka dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian, ya, saya ingin mencoba untuk bagaimana sebetulnya mengaitkan ya upaya bulan puasa ini, ibadah puasa ini dengan tujuan pendidikan untuk membentuk manusia bertakwa, dan juga tujuan puasa untuk membentuk manusia yang bertakwa pula. Nah, hanya yang ingin saya tekankan di sini, ternyata takwa itu adalah apa namanya predikat tertinggi, artinya predikat tertinggi, predikat terbaik, atau dengan bahasa lain ya, kualitas manusia terbaik itu sebetulnya kualitas manusia yang orang yang bertakwa tadi itu. Cuman mungkin ini yang perlu kita perlebar pemahamannya, seakan-akan kalau kita ini sekarang mengatakan kita atau seorang itu bertakwa diukur dengan hal yang bersifat atribut dengan katakanlah orang sering sholat dikatakan takwa, kemudian orang yang sedang berpuasa juga orang yang bertakwa, yang pakai baju koko, baju takwa itu dikatakan orang bertakwa, pakai peci haji yang ukuran bulat ataupun ukuran persegi dikatakan orang bertakwa, kemudian pakai jenggot ya gitu kan dikatakan orang bertakwa begitu kan ya. Mungkin itu tidak salah begitu kan ya, cuman dalam pandangan saya adalah sholat, ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan segenap ibadah-ibadah lainnya itu adalah sebagai madrasah, sebagai wasilah, sebagai cara, sebagai metode untuk menjadi orang takwa. Belum bertakwa, bisa jadi belum bertakwa begitu kan ya, karena takwa itu diukur dengan buahnya nanti, yang bisa menunjukkan diri derajat tinggi orang yang bertakwa tadi itu. Jadi nah oleh karena itu sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian ya, untuk menjadi orang yang bertakwa itu tidak harus dalam bulan puasa saja, karena kita sudah punya kurikulum sebetulnya. Ada kurikulum ya dengan syariat Islam ya kan, bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Ada rukun imannya, ada rukun Islamnya. Saya kira itu rukun iman, rukun Islam ya kan, segenap kewajiban ibadah sholat itu adalah ibadah sholat, kemudian yang wajibnya maupun yang sunnahnya, puasa wajibnya, puasa sunnahnya, kemudian zikir dan lain sebagainya, bacaan Quran dan sebagainya, itu adalah kurikulum sebetulnya, sebuah kurikulum ya kan, yang diharapkan setelah latihan begitu kan ya, maka diharapkan dengan menjalani kurikulum tadi itu maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Ya akan kita nanti apa namanya bagaimana karakteristik orang takwa dalam konteks lebih operasional begitu kan ya. Nah, bulan puasa ini sebetulnya ya dalam pandangan saya adalah crash program. Orang yang biasanya itu nggak pernah atau sering kurang sering sholat malamnya, dibiasakan sholat malam dengan tarawihan. Orang yang tidak terbiasa dengan sholat sunnah, ya kan, biasakan dengan sholat sunnah tarawihan. Orang yang yang belum terbiasa dengan membaca Al-Quran, dipaksa oleh syariat untuk lebih banyak membaca Quran. Orang yang yang sulit untuk bersedekah, ya kan, dipaksa dikasih insentif untuk bersedekah, ya kan. Orang yang sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya,
ya kan, maka dipaksa ada insentif tertentu untuk apa namanya untuk melakukan itu. Orang yang senang gosip dan dipaksa untuk tidak bergosip. Bukan berarti setelah puasa itu boleh bergosip lagi, bukan, membiasakan diri agar tidak bergosip. Karena bergosip itu bukan ciri orang baik, orang bertakwa tadi itu. Ya. Jadi ini sebetulnya crash program untuk membiasakan agar kurikulum pendidikan takwa tadi itu bisa berjalan di luar bulan puasa. Karena kita sudah punya program, punya kurikulumnya. Ada kurikulumnya rukun iman, rukun Islam dengan segenap syariat-syariatnya dan ketentuan itu kurikulum, ya kan. Kemudian katakanlah ada guru dan yang mengajarkannya para ustadz yang sering mengingatkan kita, ya itu adalah guru-guru kita yang mengingatkan kita, agar apa? Agar kita taat dengan patuh dengan kurikulum tadi itu. Ya kan? Ada juga misalnya katakanlah evaluasi begitu kan, evaluasi bagaimana menilainya itu ya. Tadi mungkin apa namanya evaluasi diri begitu kan ya. Jauh mana misalnya katakanlah kita bisa mencukupi menggenapkan kewajiban-kewajiban yang merupakan kurikulum yang kita ikuti tadi itu. Maka dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak dalam konteks menselisihi ya bahwa puasa itu untuk mencapai untuk menjadikan diri yang muttaqin, orang yang bertakwa ya. Tetapi kalau hanya berpuasa saja, ya kan, yang merupakan crash program, kemudian setelah puasa nanti itu adalah kita kembali berkebiasaan karakter buruk kita, ya, kebiasaan buruk kita, atau katakanlah misalkan tidak lalai lagi dengan program-program dan kurikulum yang akan membentuk karakter kita, maka mohon maaf lahir batin saya katakan jangan-jangan predikat manusia terbaik tadi tidak akan tercapai takwa tadi itu. Karena apa? Karena kita hanya fokus kepada bulan puasa. Kita menjadi hambanya bulan puasa, ya bukan hambanya Allah gitu kan ya. Kalau ternyata hambanya Allah ya mau bulan puasa atau bulan puasa kita taat patuh terhadap kurikulum yang akan menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa tadi. Lalu bagaimana ini ciri orang bertakwa? Bapak sekalian, kalau dalam konteks Al-Quran ya atau hadis kita sudah banyak temukan ya bagaimana sebetulnya konteks orang yang bertakwa. Tapi saya mencoba untuk menjangkau lebih jauh lagi bahwa orang bertakwa yang takut kepada Allah dan taat terhadap ajarannya itu pasti akan membuahkan sesuatu, ya kan? Bukan hanya sebatas taat pada ibadahnya, pasti akan membuahkan sesuatu, akan membuahkan karakter tertentu, ya kan? Sesuai dengan rasa takutnya kepada Allah dan taatnya pada agama. Contoh misalnya kan Bapak sekalian, puasa itu melatih apa sih? Jujur, betul kan? Betul, puasa melatih jujur. Jujur itu karakter bagus nggak? Karakter bagus. Itu karakter yang paling berharga. Pak Rektor sering menyampaikan dalam berbagai kesempatan, pidato, ceramah ya kan. Ternyata kesuksesan itu yang paling pertama bukan kecerdasan, bukan IQ, tapi integrity, ya kan. Kita kejujuran. Nah, bagaimana kejujuran dibentuk? Di antaranya melalui kurikulum pendidikan kita, ya kan. Syariat kita mendidik itu, ya kita untuk berjujur. Puasa itu jujur, ya disiplin, justru disiplin lagi, udah jujur disiplin. Bayangkan Pak Kiman, ya kita di Bogor ini 5:30 ada halo-halo di masjid. Memasuki waktu imsak, wah ini kan yang belum gosok gigi, ya kan ribut tuh ya kan. Yang belum minum dulu, yang masih tanggung misalkan lagi ngerokok udah habisin, yang masih ngopi udah habisin dulu gitu kan. Sampai apa? Sampai menjelang waktu subuh. Waktu subuh misalkan 2 menit sebelum itu kita sudah siap. Gigi sudah bersih, kopi sudah habis, gitu kan ya, udhu sudah dipadamkan, gitu kan bagi yang merokok, gitu kan ya, itu kan disiplin di sini. Ini disiplin nih, jujur tadi ya, kita mau sendirian, mau tempat keramaian, mau di kamar, ya kan, mau dalam keadaan apapun ya kita tetap menjaga puasa sampai nanti maghrib gitu. Ini proses membentuk kedisiplinan dan kejujuran. Dan dua sifat ini saya kira sifat yang sangat bagus gitu dimanapun. Pak Firman punya pegawai kalau nggak disiplin ya saya kira mungkin tidak akan tahan lama begitu kan ya, pasti akan dipecat gitu kan ya. Nah ini kan yang berikutnya misalnya katakanlah jujur ya kan. Kemudian apakah hanya puasa yang melatih kejujuran? Enggak juga. Dalam sholat itu kan melatih kejujuran Bapak sekalian. Selain disiplin kejujuran juga. Sebagai contoh gini, Pak Firman jadi imam ya kan, jadi imam misalkan di masjid atau di musola lah gitu kan ya, mules ya kan,
lagi jadi imam nggak tahan lagi ya terpaksa ada angin yang keluar dari belakang. Ya harus jujur, terpaksa minggir. Minggir biarlah yang di belakang itu maju ke depan menggantikan posisi Pak Kiman sebagai imam ya. Pak Kiman ya tetap misalkan ada di situ duduk ya kan. Karena sudah batal tidak berhak lagi menjadi imam ya. Tapi juga tidak boleh buru-buru ke kamar mandi melangkahi orang yang sedang sholat. Artinya apa? Ada tata krama, ada akhlak di sana. Sholat itu kedisiplinan, kejujuran, akhlak. Kenapa misalkan Rasul sampaikan tegas ketika ada orang yang melewati orang yang sedang bersolat di depannya, ya kan dalam sepenggalan sejadah harus ditahan karena apa? Ini ada akhlak. Akhlak ini orang sedang beribadah, begitu saja harus dijaga akhlak bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jadi saya kira ini hal seperti ini gitu kan ya. Dalam konteks ibadah kita itu apa namanya ada kedisiplinan, kemudian ada kejujuran, ada akhlak dan juga ada apa namanya jiwa sosial. Ini puasa kita didorong untuk banyak berderma. Tadi itu ya ada program takados ya, tadoksa, apa tadi tali kasih dosen, takados ya, tali kasih dosen dan tendik begitu kan ya. Ini apa? Kenapa bulan puasa? Ini kelas program. Apa ada bulan puasa? Enggak juga gitu kan ya. Itu kasihan sekali kalau mereka yang tidak berkecukupan hanya mendapatkan kehidupan di bulan puasa. Artinya bahwa membangun empati, membangun jiwa sosial itu adalah di bulan puasa adalah kelas programnya. Apa insentifnya? Insentifnya Allah menjadikan pahala yang banyak. Itu insentif sebetulnya. Ya kan? Bagaimana kalau Allah tidak memberikan insentif? Mau jalan enggak? Harus jalan juga. Sekalipun Allah tidak memberikan pahala atas upaya ibadah kita, ya kan? Karena hanya Allah minta kamu harus sholat, kamu harus puasa, kamu harus orang baik, nggak ada pahalanya. Cukup taat saja. Ya, artinya bahwa pahala itu hanya merupakan sebuah insentif yang Allah berikan ya, dan kita harus yakin itu ya yang akan kita tuai nanti di akhirat kelak ya kan. Tetapi kalau kita hanya sebatas pahala saja, berarti kita hanya mengikuti crash program memberikan bonus besar pahala bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah tadi. Jadi artinya begini, Bapak-Ibu sekalian ya. Dalam konteks ini saya melihat takwa itu perlu ada buahnya. Ya. Takwa itu orang disiplin, orang yang bertakwa. Orang takwa itu orang berdisiplin. Orang bertakwa orang yang jujur. Orang bertakwa ada orang yang profesional dan skillful. Kenapa? Karena orang bertakwa itu pasti ingin membantu orang lain. Ya kan? Pasti ingin memudahkan orang lain. Ya kan? Memudahkan dengan cara apa yang paling mudah? Dengan cara kemampuan kita. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, ya kita saya mungkin sebagai pendidik begitu kan ya, menjadikan mereka orang skillful itu ya dalam konteks apa? Dalam konteks agar dia bisa membantu orang lain. Karena orang takwa, ada orang yang memiliki peduli kepada sosial yang sangat tinggi untuk bisa meningkatkan orang lain. Maka dengan demikian dalam konteks saya takwa itu tadi jujur, disiplin, integritas, kemudian empati, ya punya dimensi sosial, lantas juga skillful, ya punya keterampilan, sopan, berakhlak karimah itu adalah merupakan sebuah dimensi ya karakter yang bisa kita bangun, kita bisa bentuk melalui kurikulum syariat kita ya, yang dalam puasa ini ada program khusus ya untuk membiasakan kurikulum tadi agar berdampak terhadap pembentukan karakter. Jadi dalam konteks ini adalah puasa itu adalah membiasakan kita komit dengan kurikulum yang kita miliki, ya kan. Kemudian kurikulum itu dijalankan dengan benar, ya, maka akhirnya buahnya adalah takwa dengan karakteristik tadi itu. Maka demikian, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita ini sebetulnya ingin membangun bangsa yang berkarakter, bangsa yang baik, bangsa yang kuat, cukup sebetulnya ya kita menjadi orang yang bertakwa saja sebetulnya kurikulum itu. Apa kurikulum sekolah, SD, SMP, SMA perguruan tinggi, kurikulum misalkan dimanapun itu kurikulum pendidikan cukup jadi orang yang bertakwa. Tapi bagaimana takwa ini dioperasionalisasikan dalam konteks kebijakan, dalam konteks general, dalam konteks umum. Sehingga apapun misalkan keyakinannya, ya kan keyakinannya dia bisa terima bahwa dengan takwa itu akan menjadi orang yang baik.
orang yang dibutuhkan oleh sebuah bangsa menjadi bangsa yang kuat. Bapak sekalian, dalam konteks ini bagaimana sebetulnya ya Cina ya sekarang menjadi sebuah negara kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat, itu sebetulnya mereka menciptakan orang-orang baik itu ya, orang-orang baik itu apa namanya yang skillful tadi itu misalkan itu puluhan tahun lalu sebelumnya. Cuman sayang ya di sana tidak menggunakan dimensi agama, ya kan, dimensi budaya. Maka dari itu dalam konteks misalkan keindonesiaan, ya kan, saya kira sih mungkin perlu ada perpaduan ya, bagaimana kita menciptakan orang baik ya, karakteristik dengan dimensi yang sangat luas tadi itu, dengan parameter-parameter yang bisa terukur, dengan mengadopsi pertama ada pendekatan substansi keagamaan itu yang pertama, yang kedua kita juga bisa mengadopsi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat kita, ya kan, yang ketiga pun kita mencoba untuk menggali budaya-budaya luhur ya yang dimiliki dalam bangsa kita, dan itu jadikan sebagai sebuah sebagai sebuah kurikulum pendidikan dalam keluarga, sekolah maupun di dalam masyarakat. Yang lebih penting dari itu, pendidikan adalah contoh, ya kan? Bagaimana contoh? Kalau kita misalkan ingin punya anak baik, generasi baik, ya orang tuanya tidak pernah menjalankan kurikulum syariat sebagaimana kita inginkan, ya anak pun akan mengikuti kita, begitu kan ya. Maka demikian, Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks ini saya lagi mungkin saya penegasan, begitu kan ya, bahwa sebetulnya kita sudah punya kurikulum untuk menjadi orang baik, ya, dengan menjalankan kurikulum syariat ya dalam konteks syariat Islam dan konteks membentuk karakter tadi itu, ya kan. Mungkin nanti perlu ada satu pemahaman yang lebih luas lagi, jangan sampai nanti karakteristik takwa itu hanya diukur dengan atribut-atribut keagamaan yang bersifat seperti tadi. Saya kira itu mudah-mudahan ini ada relevansinya ya tentang puasa, kemudian ibadah, syariat Islam dengan pendidikan karakter yang sangat kita butuhkan saat ini untuk apa? Untuk menjadikan bangsa kita sebagai bangsa yang kuat. Bapak sekalian, sebentar lagi kita akan memanen bonus demografi. Ya kan sudah mulai tahun ini sebetulnya tahun 70% kita itu generasi penduduk kita didominasi oleh mereka yang berusia muda 14 sampai dengan 64 tahun. Ini ada produktif, kita usia produktif. Bagaimana kita akan bisa memanen bonus demografi yang sangat baik untuk pendidikan bangsa kita, untuk meningkatkan kesejahteraan kita, kalau kita kalau kita tidak punya kurikulum pendidikan yang menjadikan mereka orang-orang baik. Ini ada pertanyaan kita. Mudah-mudahan Bapak sekalian momentum puasa ini ya menjadikan kita lebih baik lagi dalam konteks taat dengan keagamaan kita, ya kan, yang direalisasikan dalam bentuk yaitu yang bisa merealisasikan sebuah karakteristik ketakwaan dalam pengertian yang lebih luas lagi. Saya kira ini something to discuss untuk kita diskusikan bersama-sama ya. Saya tidak membaca sebuah referensi yang terlalu jauh dan juga tidak merujuk kepada dalil-dalil yang sangat tekstual ya. Ini lebih banyak berangkat dari sebuah pemikiran dan juga perenungan bahwa ada itu persoalan besar dalam konteks pendidikan kita untuk membentuk karakter yang kita inginkan tadi. Saya kira itu mungkin untuk sementara itu Pak Dr. Kiman, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Ustadz Dr. Aceng Hidayat. Menarik sekali ya temanya ya. Bapak Ibu, Akang Teteh, ini sesuai dengan yang disampaikan tadi bahwa kita dari Himpunan Alumni IPB ada program Takados ya, tali kasih dosen dan alumni. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mohon ditahan dulu Akang Teteh. Dari panitia akan menyampaikan flyer ya dari Takados. Alhamdulillah per hari ini sudah terkumpul donasi sekitar 112.200.000. Dana yang dibutuhkan 300 juta dan kita akan mengadakan pengumpulan donasi sampai dengan 9 April 7 April 2023. Kami berharap partisipasi dari Akang Teteh semua, karena kalau melihat dari sini dana yang sudah terkumpul sekitar 111.200.000 masih jauh dari kebutuhan yang kita harapkan. Ini rekeningnya ya, dan silakan
Akang Teteh, Bapak Ibu semua, ini bulan yang berkah ya, bulan Ramadan. Mari sama-sama kita bantu kegiatan ini. Seperti tema kita hari ini, mungkin juga ini bagian dari upaya kita untuk membentuk karakter kita, karakter yang Islami yang bisa berbagi terhadap sesama ya. Barangkali itu mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab Pak Dr. Aceng Hidayat. Mungkin saya bacakan dulu ya pertanyaan yang sudah masuk Pak Ustadz ya. Ini dari Uda Ketum, dari Uda Walnek. Saya mungkin bacakan aja ya di chatnya ya Pak Aceng ya. Izin bertanya Ustadz Aceng, mengapa antara tujuan pendidikan yang didefinisikan dalam payung hukum perundang-undangan dengan fakta kurikulum yang ada cenderung tidak nyambung? Di mana salahnya? Bagaimana kita memastikan agar tujuan mulia tersebut tercapai gitu ya? Mungkin ini dijawab dulu kali Pak Aceng. Ini saya menjawab pertanyaan udah Wadek ini takut subjektif sekali begitu kan, nanti jangan-jangan pikiran saya yang keluar gitu ya, kurang objektif ya, gitu kan. Jadi begini, memang ini Bapak Ibu sekalian ya, ini ada semacam missing link, ada gap ya, terutama ini untuk pendidikan tinggi yang saya tahu begitu kan ya. Pendidikan tinggi jelas-jelas Pak Uda itu di pasal Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi ya. Pasal berapa itu? Pasal 16 kalau tidak salah ya. Tujuan pendidikan itu adalah menciptakan atau menyiapkan SDM unggul yang tadi ya. Yang pertama itu ya tadi beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Yang baru atribut berikutnya itu ada kalimat terakhir itu. Kalimat terakhir yang skillful, mandiri, macam-macam itu kata keterangan yang ada pada ujung kalimat tuh itu kan ya. Kalimat tertentu ya tadi, tiga tadi itu ya, beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Nah, kelihatannya ini jangan-jangan ini yang bertanya sudah tahu paham jawabannya. Bagaimana sebetulnya kita seakan juga tidak punya keleluasaan begitu kan untuk membentuk sebuah kurikulum ya sesuai dengan tujuan pendidikan tadi. Di perguruan tinggi misalkan ya pengaruh kuat kebijakan ya kan itu sangat dominan. Jadi kalau istilah pimpinan kami itu menjadi pimpinan kampus itu seperti main bola di lapangan becek katanya gitu kan. Jadi kita punya keinginan yang besar untuk melakukan sesuai dengan target kita ya. Di sisi lain kita diikat dengan sebuah kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung, misalnya katakanlah keinginan misal tadi. Paling tidak misalnya sekarang dalam konteks ini 8 indikator utama perguruan tinggi itu pun sangat mengikat pimpinan perguruan tinggi. Dan itu ke-8 tadi itu tidak satu pun misalnya katakanlah yang mencerminkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana saya maksud tadi. Nah, ini karena mungkin udah diskusinya agar lebih bebas, ini mungkin perlu di warung kopi kelihatannya sambil buka begitu kan yang bertemu langsung gitu kan, di situ akan lebih banyak kita berbicara ya. Bagaimana sebetulnya ada hal yang perlu kita bicarakan lebih rinci, lebih detail lagi, yang lebih argumentatif begitu kan ya. Dengan melihat berbagai macam kendala-kendala, apakah ini kendala politika atau kendala apa begitu kan ya, sehingga mengapa misalkan ada ketidaknyambungan ya antara landasan undang-undang pendidikan ya dengan kurikulum yang tidak mengarah kepada tujuan tadi itu. Itu mungkin udah, kalau saya sih inginnya ada satu indikator begitu kan, indikator profil lulusan dulu kita bayangkan seperti apa sebetulnya profil lulusan itu, baik itu SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, kita bayangkan dulu gambarkan profil lulusan seperti apa yang ideal sesuai dengan tujuan pendidikan tadi, baru itu diturunkan kepada istilahnya itu buat dulu wujud makanan seperti apa, baru kita turunkan resepnya begitu kan ya. Nah, kalau sekarang itu kan resep dulu gitu kan ya, resep itu terbikin sesuai dengan keinginan dari luar sana gitu kan, dari pemerintah. Nah, tentu misalkan profil lulusan kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita bayangkan tadi. Nah, ini saya kira perlu diskusi lebih jauh lagi tentang hal ini ya, di waktu yang lebih luas ya, dan bebas untuk bisa berpendapat dan mengeluarkan pikiran-pikiran. Terima kasih udah ya.
Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan berikutnya dari Teh Eni. Izin bertanya, Pak Ustadz ya, menurut Bapak, tempat terbesar pembentukan karakter itu di mana? Apakah keluarga, sekolah, atau malah lingkungan? Dan apakah karakter itu masih bisa dikembangkan ketika dewasa? Oke, sebetulnya pendidikan itu kan tanggung jawab rumah tangga keluarga ya. Artinya orang yang paling bertanggung jawab untuk membentuk karakter orang itu keluarga. Ya kan? Jadi kalau kita ingin punya generasi yang baik ya kita kita harus punya baikkan dulu diri kita, perbaiki dulu kita, kemudian kita bentuk profil generasi seperti apa yang kita inginkan. Kalau nggak diprogram, lingkungan yang akan menjadikan dia akan tumbuh sebagaimana lingkungannya, ya kan. Tapi kalau kita katakanlah misalkan ya, saya ingin anak seperti ini, ya kan, karakter seperti ini, ya tuliskan satu persatu karakter seperti itu, ya kan. Nah, kemudian kita wujudkan ya dalam keluarga kita untuk mencapai misalkan anak kita ingin disiplin, ya kita harus disiplin. Dalam kedisiplinan, anak kita ingin berjiwa yang tinggi. Ya contohkan dari kita biasakan aku berderma. Anak kita ingin jujur, kita jujur pada anak, ya kan, latih mereka untuk berjujur juga. Anak kita ingin profesional, yang skillful, latih keterampilannya, itu kan ya. Kalau misalkan katakanlah apa sih yang general apa istilahnya itu general kompetensi yang tidak dapatkan di sekolah, pandai menulis, pandai berpuisi, pandai membaca, misalkan. Kenapa kan diajarkan di rumah? Dari kecil biasakan misalkan dia nulis diary, tuliskan apa yang dia lihat, tuliskan apa yang dia alami misalkan. Ini kan pendidikan karakter yang ingin kita tanamkan kepada kita gitu. Nah, baru nanti titipkan di sekolah. Sekolah itu sebetulnya yang membantu kita ya kan untuk apa namanya untuk membentuk karakter anak yang kita atau generasi yang kita inginkan. Nah, makanya kenapa misalkan sekolah SDIT, SMAIT itu laku karena di situ ada pendidikan karakternya, ya kan? Pendidikan karakternya ini disebut karakter kedisiplinan, ya kan? Karakter kejujuran, akhlakul karimah, adab didahulukan seperti itu. Karena apa? Karena ini belum tercukupi dengan pendidikan-pendidikan yang ada di sekolah pada umumnya. Lantas kalau kita gagal nih Mbak Eni ya, kalau kita gagal di rumah tangga untuk generasi terbaik, gagal juga misalkan masukan di sekolah untuk generasi terbaik, maka lingkungan akan mencetak anak-anak generasi kita. Jadi yang kita saksikan saat ini tuh, kenapa mereka misalkan begitu beringas, nggak ada sopan santunnya, songong berbicara, nggak ada tata krama pada orang tua, ya kan? Kemudian sangar. Itu karena apa? Lingkungan yang membentuk itu. Di rumah tangga dia tidak mendapatkan itu, di sekolah pun misalkan dia tidak mendapatkannya, karena sekolah apa? Sekolah tidak menyenangkan, ya kan? Sekolah tidak menyenangkan. Mereka lebih suka ketemu dengan teman-teman. Saya waktu itu pernah ya pagi-pagi hari biasa hari kerja saya goes mampir di warung kopi di sebuah komplek di sana di Villa Ciomas itu gitu kan ya, anak sekolah pada ngumpul di situ. Katanya iseng-iseng, lalu saya sebagai dosen muncul. Dek, saya bilang, apa pelajaran yang paling disukai? Nggak ada Pak, katanya. Nggak ada Pak, katanya. Terus kamu ke sekolah untuk ketemu apa? Ketemu teman, katanya. Loh kok ketemu teman? Iya Pak, itu menyenangkan ketemu teman, ngobrol-ngobrol, katanya. Dengan pelajaran, bosan Pak, katanya. Habis gitu sih gurunya killer, katanya. Tidak menyenangkan. Nah loh, gitu kan. Artinya ya kan, ada suatu bagaimana kita akan mendapatkan sebuah pendidikan yang baik, gitu kan ya. Kalau sekolah pun misalkan tidak menyenangkan, gurunya tidak menyenangkan, pelajarannya tidak disenangi, karena apa? Mungkin juga ya cara mengajarkan pelajaran itu juga akan membuat katakanlah misalkan mereka tidak punya insentif ya, insentif untuk bisa memahami lebih jauh lagi. Nah itu jadi Mbak Eni ya, ini keluarga adalah yang utama, titipkan di sekolah, kalau gagal di keduanya, lingkungan akan mencetaknya gitu ya. Kalau kita ada lingkungan yang baik, ya kan, ya akan alhamdulillah gitu kan, tapi kalau kita ada lingkungan yang jelek, ya tentu ini karakternya akan tumbuh gitu. Begitu Mbak Eni. Baik Pak Ustadz, ini ada yang ketiga ini menarik ini ya. Nah, jadi dari Pak M. Nuh di Palembang, dia kasih quote Ustadz dadakan. Ya. Jadi IPB ya, saya bacakan ya Pak Ustadz ya. IPB terutama di daerah ya, kadang-kadang juga diplesetkan sebagai Institut Penceramah Bogor. Karena faktanya banyak alumni IPB bisa tampil sebagai Ustadz dalam kuliah. Selain karena talenta, ini indikasi bahwa
pendidikan agama Islam di TPB IPB Plus, serta kegiatan rohis responsifnya berhasil ya membentuk karakter beberapa mahasiswa sehingga bisa menjadi ustadz ya. Tapi akhir-akhir ini ada pihak-pihak yang mengkhawatirkan budaya rohis di IPB dan kampus-kampus lain akan mengarah ke dalam tanda petik kanan gitu ya. Mungkin ini Pak Ustadz Aceng apalagi di ICIMI mungkin udah sering dibahas juga ini ya. Ini Tolong kanan kiri ini. komentar dan pencerahannya Ustadz gitu ya. Baik, terima kasih. Memang agak sedikit dilematis ya menghadapi pembentukan opini saat ini ya. Jadi ada kita sebetulnya ya, kalau kita merujuk pada undang-undang tadi, undang-undang pendidikan tinggi ya, tujuan menjadikan manusia bertakwa, beriman, bertawakal, berakhlak karimah itu, maka pendidikan agama itu sangat diperlukan. Dan itu nggak akan mungkin terbentuk dengan hanya 2 SKS gitu kan ya. 2 SKS nggak mungkin lah terbentuk dengan 2 SKS itu gitu kan ya. Nah, maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, saya kira ini masalah fenomena menjadi ustadz ini kan bukan hanya di IPB gitu kan ya. Bukan hanya di IPB ya, jangan tidak perguruan tinggi lain pun banyak ya, misalkan sekarang ustadz-ustadz bergerak profesor yang tidak pernah, yang mungkin dulu tidak pernah punya cerita pendidikan pesantren, latar belakang pendidikan agama, mungkin dari ITS juga ada, UGM juga ada gitu kan ya, IPB juga banyak, Unpad juga ada. Ini sebetulnya ada semacam kegairahan gitu, ada semacam kegairahan yang tumbuh misalkan di kalangan mahasiswa ya, untuk mencari lebih dari apa yang dia tawarkan sebetulnya. Ya kan, IPB tawarkan sedikit, ya mungkin karena tertarik atau yang kata misalkan pendidikan agama di dulu mungkin pengalaman saya ya, kebetulan kalau saya sih pernah di pesantren ya Bang Kiman ya, pernah di pesantren, paling tidak nyanti kalong lah gitu kan ya, pergi malam pulang pagi gitu kan ya. Sebetulnya kan ada yang menarik begitu kan ya, dulu ketika kami belajar, kita mungkin dulunya belajar studi Islamika begitu kan, bagaimana sebetulnya para dosen IPB ini menyampaikan paparan agama ya, diawali dengan bukan hanya dengan dalil gitu kan ya, bukan dengan dalil tekstual itu, bukan yang disajikan apa ya, jadi kan itu merangsang cara berpikir kita kan sebetulnya ya. Bagaimana misalkan tentang manusia, tentang alam ya kan, bagaimana misalkan tentang fenomena alam semesta dan sebagainya, itu justru yang menarik gitu kan ya, sehingga ada semacam ketertarikan dari para mahasiswa termasuk saya dulu ya, untuk mendalami agama lebih jauh lagi. Kalau misalkan kurikulum hanya segitu-gitunya, kurikulum di IPB hanya 2 SKS ya kan, mentoring mungkin responsi ya, itu dulu responsi Bapak sekalian, dan sekarang respon masih ada, dan itu tidak akan cukup membentuk sebuah menjadikan sebagai seorang ustadz, nggak cukup gitu kan. Dari mana mereka pendidikan agama, belajar sendiri itu yang pertama. Yang kedua juga banyak dari mereka itu yang ikut pesantren. Di Bogor ini banyak pesantren ya, ada pesantren Darul Tafsir, ada pesantren dulu Al-Ihya, ada apa lagi dulu di Babakan tuh, ada di Babakan Fakultas ada pesantren dan sebagainya, dan sekarang semakin banyak lagi. Inayah juga pesantren di situ, kita almarhum Ustadz Dr. Pak Romli ya, belum dokter ya, Pak Romli itu dulu dia juga sebagai presiden. Jadi sebetulnya mereka mendapatkan pendidikan agama itu pertama adalah dari belajar sendiri, dipicu oleh pengetahuan sedikit kuliah di IPB gitu kan ya. Kemudian mereka itu belajar sendiri, itu yang kedua. Yang ketiga ya banyak yang masuk di pesantren gitu kan ya. Di belakang sana ada pesantren Al-Quran wal Hadis ya, Ustadz Muhammad Abbas Aula begitu kan ya. Dan itu banyak juga misalkan anak-anak IPB yang kuliah di situ gitu, yang pesantren di situ. Dulu mungkin di Bogor ya ada pesantren Al-Azhar ya, yang juga besutan Ustadz Abbas Aula, Muhammad Abbas Aula ya. Artinya bahwa menjadi banyaknya orang alumni IPB yang menjadi ustadz itu ya terpicu oleh cara pengajaran IPB yang sangat menarik pada awal perkuliahan di tingkat 1, itu yang pertama. Yang kedua adalah lingkungan IPB ini banyak pesantren, jadi mereka yang tertarik mendalami pengetahuan agama lebih jauh lagi itu banyak yang masuk ke pesantren tadi. Ya, termasuk kan tokoh-tokoh di tingkat nasional saat ini ya, termasuk misalkan ada tuh ahli pakar pendidikan ya, ketua program Dr. S3 di UIK, Dr. Adian Husaini, dokter hewan. Saya tahu persis, dia mentor saya kok, dokter hewan Pak Adian Husaini itu. S2-nya apa? S2-nya itu hubungan internasional. Baru S3-nya di Malaysia, beliau mendalami agama, cuman ya dari dulu memang dia di pesantren, belum pesantren yang dulu di Albam, ya kan. Ada pegang pendidikan pesantren juga ada di rumah tangga, di rumahnya, di keluarganya. Kemudian
ketika zaman kuliah aktif di BKI dulu ya, bukan BKIM, BKI dulu ya. Kemudian juga di pesantren, sehingga lahirlah misalkan tokoh-tokoh alumni IPB menjadi ustadz. Jadi sebetulnya ya masalah banyaknya alumni IPB yang menjadi ustadz itu bukan karena pendidikan semata, pendidikan IPB semata ya, tapi lingkungan di IPB ini yang mendukung mereka untuk bisa seperti itu. Lantas bagaimana dengan ke kanan-kanannya? Ini masalah persepsi. Masalah persepsi Bapak sekalian. Kalau kita ya mempersepsikan bahwa orang beragama itu orang kanan, ya salah, ya udah selesai ya kan. Itu akan salah dengan persepsi itu gitu kan. Harusnya sih selama itu kan, kenapa sih orang tidak boleh misalkan katakanlah kenapa harus dicap ke kanan-kananan kalau misalkan dia itu menjalankan agamanya. Ya. Selama itu tidak membenci, misalkan kalau tidak meniadakan tidak mengakui ketidakberagaman, ya kan, intoleran, radikal pada yang lain, kenapa tidak? Toh ini adalah ajaran kita. Ajaran orang Islam yang harus paham dengan agamanya. Orang Islam harus taat dengan agamanya, ya kan? Apalagi kalau misalkan dari ketaatan itu membuahkan karakter baik tadi, disiplin, jujur, profesional. Kan itu akan menunjuk misalkan tujuan pendidikan. Jadi saya secara pribadi tidak peduli dengan anggapan kanan atau kiri, ya kan? Selama itu adalah konsisten dengan dengan ajaran kita. Yang penting saya tidak meniadakan keberagaman. Ya, kan? Saya tidak intoleransi. Ya, itu ada. Kan? Selama itu kan dan kita tidak mendidik itu. Kami sebagai dosen tidak pernah mendidik mereka menjadi intoleran, tidak pernah mendidik mereka menjadi radikal, ya kan? Tapi kami mendidik mereka menjadi orang yang baik dengan ajaran agamanya, ya kan? Alangkah baiknya kalau itu pun misalkan ternyata sejalan dengan pembentukan karakter tadi, kejujuran, kedisiplinan, akhlakul karimah, sopan santun, dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Bapak sekalian kita ada di pojok kanan saja, gitu kan ya, dalam konteks adalah memahami dan menjalankan agama kita, tapi tidak dalam pengertian kanan dalam konteks misalkan dicap sebagai radikal, intoleran dan sebagainya. Saya kira itu mungkin Pak Dr. Kimat. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dr. Aceng. Ini ada door prize ini Pak Ustadz. Barangkali Pak Ustadz bisa bantu dari 3 penanya tadi yang mana yang paling bagus pertanyaannya Pak Ustadz Acengnya? Yang kedua ya. Oh, yang kedua ya. Oke. Selamat ya untuk Teh Eni Widya. Ya, dapat door prize ya sebesar uang elektronik ya sebesar 100.000 ya. Alhamdulillah. Ini panitia ya. Ini ya. Baik, selanjutnya kita akan mengumumkan ya kegiatan kajian Ba'da Zuhur besok ya dengan tema karakter pengusaha muslim yang ideal ya. Ini saya kira ini nggak kalah hebatnya ini ya Pak Ustadz Imam Teguh Sabtono ya dengan moderator Ustadz Nurholis ya. Saya sebagai moderator hari ini mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Dr. Ustadz Aceng Hidayat. Saya kira banyak tadi yang bisa kita ambil ya, tapi tadi ada poin yang menarik bahwa karakter itu bisa dibentuk ya, bisa terbentuk dan bisa membentuk gitu loh ya. Jadi kita sebagai insan ya istilahnya bisa berperan banyak gitu ya. Artinya bisa juga kita membentuk orang biar karakternya bagus gitu ya. Dan yang menarik juga tadi saya lihat ya memang puasa ini gitu ya. Jadi kalau dilihat dari tema kita bahwa puasa saat ini nilai yang membentuk kita ke karakter Islami ya. Memang saya juga ada beberapa lihat referensi bahwa adab dengan akhlak itu memang sebenarnya ada perbedaan. Adab itu dibentuk. Mungkin banyak negara-negara lain yang tidak Islam dia beradab karena dibentuk mungkin peraturan di sekolahnya segala macam. Tapi akhlak itu harusnya mencirikan kita sebagai orang Islam gitu ya. Jadi terima kasih Pak Ustadz Aceng Hidayat ya, menarik tadi bahasannya. Nah kami juga sebenarnya Ustadz ada sekolah Islam Terpadu Bina Cendekia Mandiri. Ini kita juga punya moto berkarakter Islami. Mantap dong. Di mana tuh Pak? Nanti di Lalaton kapan-kapan kalau ada waktu ke sana ya Pak Ustadz. Ini menarik ini bahasannya gitu ya. Insyaallah. Karena saya kira ya kekhawatiran kita juga semua sekarang ini anak-anak kita itu terlalu yang di awal disampaikan Pak Ustadz ya, terlalu banyak dicocolin tentang teknologi gitu ya, tentang kecerdasan saja. Tapi pada saat dia tidak berakhlak, kita sangat miris melihat misalnya seorang anak yang tidak lagi menghargai orang tuanya gitu ya, atau tidak
menunjukkan akhlak yang baik terhadap guru-gurunya gitu ya. Nah, jadi saya kira menarik bahasan kita ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ustadz Dr. Ateng Hidayat ya, dan Akang Teteh semua, Bapak Ibu semua, udah ketum ya, terima kasih yang sudah hadir dari mulai acara sampai berakhirnya acara ini. Dan Bapak Ibu semua, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Kita tutup acara majelis kita ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bang Aceng. Semuanya, Bang Iman, teman-teman. Assalamualaikum. Mohon izin ya, pamit ya semuanya.